adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Kesya di Sekolah Minggu Online GKI Beringin. Adik-adik sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Sudah siap ya pastinya ya. Yuk kita memulai sekolah minggu pada hari ini dengan mengucapkan syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita boleh melihat matahari yang cerah, kita boleh melihat burung-burung di udara dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau pujikan bersama Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, Engkau yang mau sertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Misalnya adik-adik lagi bermain, terus papa atau mama minta tolong ke adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik merespon dengan baik dan langsung menolong mama atau papa? Atau adik-adik menundanya? Nanti dulu nggak mau, masih asik bermain. Ayo adik-adik pilih yang mana? Kakak yakin adik-adik mau merespon dengan baik ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita mau pujikan bersama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil Kak Lala. Kak Laura. Dengar dia panggil Kak Laura. Juga dia panggil namamu. Lagi. Dengar dia panggil nama. Oke, lagi. Dengar dia panggil nama. Oke. Dengar dia panggil nama. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan dulu ya Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah siap, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan sebuah lagu, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
ambil Alkitab bisa ambil Alkitabnya dulu. Jadi bisa sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita sujud menyembah dalam hadirat Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kau yang mau sertai kami agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk langsung kita dengerin firman Tuhan. Kali ini ada yang spesial loh. Kita mau panggil ya teman kita bersama. Namanya Rara. Kalau kakak hitung 1, 2, 3, nanti kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Rara. Rara suka baca. Hari ini Rara bawa buku keren. Tapi tadi tuh ada yang panggil-panggil, siapa sih? Kak Kesha panggil-panggil Rara. Berisik, kan Rara jadi terganggu baca bukunya. Shh, adik-adik di rumah juga diem. Rara mau baca buku. Rara, waktunya makan. Ih, apa sih? Mami nih. Rara lagi baca buku. Ra, ayo makan, Ra. Ih, Mami nih ya. Rara tuh lagi baca buku loh. Rara tuh lagi baca buku kesukaan Rara. Gimana sih malah diganggu, dipanggil-panggil kan Rara jadi gak konsen. Ih, Mami nih nyebelin. Rara bingung. Oh iya juga ya. Kan ini sudah jam makan siang. Rara juga sudah lapar. Mami tuh tahu padahal ya kalau udah waktunya. Tapi Rara malah marah. Gak baik ya adik-adik ya. Duh, udah deh. Rara makan deh habis ini deh. Rara tutup buku dulu. Wah, sudah makan, sudah kenyang. Rara sekarang mau baca buku lagi. Kan seru, supaya menambah wawasan, supaya Rara tambah pintar, ya nggak adik-adik? Rara, waktunya mandi. Ih, apalagi sih Mami itu Ra, ayo mandi, Ra. Ih, Mami tuh sukanya lu ganggu. Rara kan lagi baca nih, kurang dikit ini loh. Kenapa sih selalu diganggu? Rara kan jadi gak fokus. Ih, Mami tuh bete, jengkel.
Tapi betul sih, ini udah sore, udah saatnya mandi. Rara juga udah mau kecut. Iya ya, harusnya Rara tuh tetap taat ya sama Mami ya. Kan Mami tahu apa yang terbaik buat Rara. Meskipun Rara lagi suka baca buku kesukaan Rara, tapi harus tetap taat sama Mami. Oke, Rara mandi deh. Adik-adik, Rara mandi dulu ya. Dadah. Nah, ayo adik-adik. Tadi sudah lihat belum kisahnya Rara? Siapa yang kayak Rara? Kalau disuruh mamanya makan, lagi asik main, lagi asik baca buku. Disuruh mamanya, ayo makan dulu, udah siang ini. Nanti dulu. Terus nge-rap, sambil marah-marah gitu. Siapa ayo yang kayak gitu? Nggak taat ya sama maminya. Waduh, gawat ya. Terus ada lagi, kalau lagi jalan-jalan mau beli mainan, terus papanya bilang jangan dulu ya, kan kemarin sudah habis beli mainan. Terus marah-marah, apa sih papa? Wah, sambil marah-marah sambil nge-rap. Siapa ayo yang kayak gitu? Aduh, gawat ya adik-adik ya. Kita harus belajar untuk taat. Taat sama siapa sih? Taat sama orang tua. Kenapa begitu? Ada sebuah cerita di dalam Alkitab kita yang mengajarkan kita untuk taat. Karena teladan kita aja taat loh sama orang tuanya. Siapa sih teladan kita? Siapa sih yang kita tiru? Betul, Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus waktu lahir itu kan di Bethlehem. Terus habis itu dia pindah ke sebuah kota kecil, Nazaret. Nah, Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini adalah orang yang taat beribadah. Jadi ketika hari Paskah tiba, mereka berdua dan juga Tuhan Yesus bersama dengan tetangga-tetangganya ini, rombongan banyak sekali, mereka pergi jalan kaki. Kemana? Ke Bait Allah. Mereka mau beribadah. Kalau sekarang jarak dari rumah adik-adik ke gereja jauh apa dekat? Ada yang mungkin jaraknya kalau naik mobil 10 menit, wah itu dekat ya adik-adik ya. Ada yang mungkin kalau naik motor jaraknya 30 menit, wah itu jauh ya adik-adik ya. Capek enggak? Capek ya, padahal udah naik motor, udah naik mobil ya. Siap-siapnya harus lama. Lah ini mereka jalan kaki loh adik-adik. Wah itu bisa berhari-hari jalan dari Nazaret sampai ke Yerusalem, ke Bait Allah yang ada di Yerusalem, jauh sekali. Tapi mereka semangat, mereka mau ke Bait Allah, mereka mau ibadah. Rame-rame ya. Mereka happy bersama-sama. Sampailah di Yerusalem, mereka beribadah. Setelah beribadah, pulang. Begitu juga Bapak Yusuf dan Ibu Maria, mereka pulang juga adik bersama rombongan. Tapi tunggu dulu. Kan tadi berangkat rombongan ada Tuhan Yesus ya. Terus waktu pulang rombongan juga. Tapi Ibu Maria ini kok nggak gandeng Tuhan Yesus? Oh, mungkin sama Pak Yusuf kali ya. Digandeng Bapak Yusuf. Terus Ibu Maria ketemu. Bapak Yusuf, mana ini Yesus mana? Loh, nggak sama kamu. Loh, enggak. Waduh, di mana ini Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus waktu kan masih anak-anak ya, sama kayak adik-adik. Mungkin umurnya sama lah, sama kayak adik-adik ya. 12 tahun. Siapa yang dijumurnya 12 tahun? Udah besar ya ternyata ya 12 tahun ya. Wah ini Tuhan Yesus hilang, nggak ada. Ini di mana ini? Wah, Ibu Maria panik, Bapak Yesus juga panik. Padahal jaraknya dari rumah ke Bait Allah jauh. Nah akhirnya mereka udah yuk kita balik. Jadi Ibu Maria dan Bapak Yusuf balik ke Bait Allah, mereka mencari. Di mana toh Yesus itu? Yesus kan anaknya ya dipanggil kayak kalian tadi dipanggil mama. Misal siapa? Selin. Kalau nggak ketemu pasti mama panik. Papa juga panik. Sama. Ini Ibu Maria dan Bapak Yusuf juga panik. Aduh, Yesus kamu di mana Yesus? Yesus kamu di mana? Wah dicari adik-adik. Dan ternyata betul Tuhan Yesus itu ketinggalan di mana? Di Bait Allah. Dan tahu ketemunya di mana? Ternyata Tuhan Yesus itu sedang bertanya jawab.
lagi kayak mungkin kayak main kuis ya adik-adik ya, sama para imam-imam, para ahli-ahli Taurat yang ada di bait Allah. Mereka bilang, wah ini anak kecil ini pintar sekali, kamu kok pintar banget toh, kamu paham akan firman Tuhan. Ya pintar wong dia Tuhan Yesus kok ya, dia sendiri adalah firman itu ya kan. Nah tapi Bapak Yusuf dan Ibu Maria khawatir. Aduh, untung kamu di sini ya, kamu kok gitu toh. Aduh, kamu tuh nggak tahu toh. Aku tuh khawatir loh. Ibu Maria dan Bapak Yusuf ya sudah bingung mencari Tuhan Yesus kemana aja. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kenapa kamu berkata seperti itu? Bukankah memang sudah seharusnya aku berada di bait Allah? Karena Tuhan itu adalah anak Allah. Jadi dia sudah benar harusnya sudah di bait Allah. Tapi Ibu Maria dan Bapak Yusuf nggak paham, ya nggak tahu. Dah, ayo Yesus kita pulang, ya. Tapi apakah Yesus membantah karena dia sudah ada di bait Allah, dia sudah senang di bait Allah, dia nggak mau ikut pulang? Oh enggak, Tuhan Yesus tetap taat. Meskipun Tuhan Yesus senang nih berada di bait Allah, kan dia bisa tanya jawab ya mengenai firman Tuhan itu sendiri, tapi dia tetap taat kepada orang tuanya. Jadi Tuhan Yesus ikut pulang dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, teladan kita aja mau loh taat sama orang tuanya. Jadi kita yang mencontoh Tuhan Yesus, kita juga harus belajar taat. Taat pada siapa? Pada orang tua, tentunya ya. Terus pada siapa lagi? Guru di sekolah, itu juga jadi orang tua kita kalau di sekolah ya. Terus kakak guru sekolah minggu, nah itu juga jadi orang tua kita kalau di gereja. Terus siapa lagi? Bapak ibu guru kalau kita ada les privat misal, kalau ada les musik misal, nah itu juga jadi orang tua kita ya. Kita harus belajar taat. Nah, kita mau baca ayat emas, ayat spesial, ayat super yang akan menguatkan pelajaran kita hari ini. Yuk kita buka Alkitab kita baca bersama-sama ya. Dari Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, firman Tuhan aja berkata seperti itu ya. Kita harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Jadi meskipun kita sudah dewasa nantinya, atau meskipun sekarang kita merasa aduh aku tuh udah bisa melakukan banyak hal sendiri kok, dari pakai baju sendiri, dari pakai sepatu sendiri, cuci baju sendiri aku sudah bisa. Tapi kita harus tetap T-A-A-T, taat, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita seperti itu. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup firman Tuhan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar sekali lagi dari Engkau untuk tetap taat, untuk tetap patuh kepada orang tua kami. Meskipun kami sudah dewasa, meskipun sekarang kami sudah bisa melakukan banyak hal, tapi Tuhan, kami mau tetap belajar dan tetap rendah hati untuk taat kepada orang tua kami. Kiranya Tuhan beri kami kemampuan, Tuhan beri kami kekuatan untuk bisa melakukan hal itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Ingat, tetap taat. Dadah! Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang ada di kolom deskripsi, atau adik-adik dapat membawanya ke gereja. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kau yang mau berkati persembahan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi ingat ya kata Kak Lala,
Walaupun adik-adik sudah bisa melakukan banyak hal, tapi adik-adik harus tetap taat kepada orang tua. Seperti Tuhan Yesus yang taat pada Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, yuk kita nyanyikan bersama TAAT. Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai sekolah minggu kami pada hari ini. Kami mau belajar taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, walaupun kami sudah bisa banyak hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, jaga kesehatan karena ini cuacanya sudah sering turun hujan. Oke? Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye.